Tapi memang nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi dulu? Enggak. Malah saya benci nyanyi dulu. Serius? Serius. I'm not Indian, I'm Balinese. Loh, you're Balinese gitu dia. Terus saya cerita kita akhirnya Tetap dia ngekos di sana. Haji, saya kan di Dewa Nyomanskar. Iya. Nama usahanya Dewa Barat. Iya. Saya malah sering dikira anaknya Pak Gubernur Dewa Barat. Gini Pak Mandi, kalau untuk orang-orang yang bilang kamu kan pewaris bukan perintis. Sekarang saya balikin. Kalau kamu di posisi yang sama, jalan nggak bisnisnya? Bisa jalan nggak? Atau jangan-jangan kamu jual nanti? Oke, bintang tamu kita kali ini benar-benar spesial. Kita datangkan dari antar benua. Namaste, Bay. Namaste. Acha. How are Tapi, you today? becek nih. Ya, orang banyak yang ketipu. Ketipunya sih bukan karena beliau penipu ya, tapi gara-gara ngelihat di medsos segala macam bergaya India, orang jadi kira, wah ini orang India ya, ternyata nak asli Toto, nak Bali gitu ya, Dewa Sugama gitu ya. Oke. Ya, kalau ini beda. Kalau di kampus saya kadang-kadang orang bilang kalau nyebut Sugama aja agak bisa pangling karena ada namanya Sugama itu codet yang arja. Kalau ini Sugama tapi ada Dewa gitu. Dewa Sugama. Apa kabar? Baik-baik saja. Sehat sekali. Harus sehat selalu ya kita. Harus. Saya ngelihat Dewa kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu kita pernah menjuri festival band bersama. Ya. Wajahnya nggak kayak gini loh, nggak ada jenggot, nggak ada kumisnya. Tapi ini memang style penampilan model baru atau kebetulan aja? Sebenarnya dulu Tiang kan sudah ada bakat Brewo sama D. Tapi dulu sempat di endorse obat penumbuh Brewo. Dibiarin. Jadi tambah lebat. Akhirnya udah didiemin aja sampai sekarang. Dulu nggak pakai Brewo. Untung ya nggak tahun 2001 ya Brewo ini. 2001 ini Brewo lewat Kuta nanti dikira lain lagi ya waktu itu ya. Beda. Tapi kok Dewa Sugama ini terkenal sebagai penyanyi gitu ya, musisi awalnya. Saya itu pemain musik awalnya Pak Mandi. Bukan penyanyi. Nggak mau disebut penyanyi ya, pemain musik. Musisi saya. Musisi awalnya. Saya pemain gitar. Jadi dari main musik itu udah dari SD. Sorry. Gitar. Terus SMP buat band. Ikut-ikut parade itulah, parade band dan lain-lain. Lomba-lomba gitu. Ya SMA saya udah buat nyiptain lagu. Iya. Tetapi untuk memulai karir sebagai penyanyi itu 2010 solo. Awalnya berarti musisi ya awalnya? Ya musisi, pemain gitar bukan vokalis. Tapi karena bandnya bubar, saya senang buat lagu. Akhirnya lagunya dilanjutkan. Karena terpaksa nyanyi sendiri akhirnya karena nggak punya band, keterusan lah sampai sekarang Pak Mandi. Terpaksa gitu ya jadi. Ya. Nggak sengaja sih. Nah tapi kalau dicerita dari awalnya dulu Dewa, orang masih banyak bertanya-tanya Dewa ini tinggal asalnya orang tua dari Gianyar, tapi kemudian di Sanding, tapi kemudian tinggal di Gatsu, tapi punya usaha di Kuta dan segala macam. Orang jadi asli dari mana sih? Bisa diceritakan latar belakangnya? Siapakah Dewa Sugama? Gitu. Saya aslinya dari Gianyar, dari Banjar Sanding Bitra. Sebenarnya kami bukan keluarga yang punya ya. Kakek nenek saya buta huruf dulu. Karena enggak punya apa. Kan buta hurufnya bukan karena enggak mau sekolah, tapi karena enggak punya uang dulu. Nah yang menurut saya luar biasa itu yang merubah keluarga ini ayah, Haji saya. Haji itu yang walaupun kita bukan keluarga yang punya atau berpendidikan, kita harus merubah itu semua. Jadi Haji yang merantau ke Denpasar dulu. Ngekos dulu juga pernah waktu muda. Ngekos dulu gitu. Ya dulu akhirnya kan desa ini kan desa saya kan banyak tukang Pak Mandi. Tukang Haji juga bisa membangun gitu. Jadi dari situlah akhirnya ayah saya Haji Pak Dewa Nyomanskar mulai memborong-borong itu. Borong-borong itu awalnya. Awalnya seperti itu. Ya. Kalau Dewa sendiri masa kecilnya seperti apa mungkin bisa diceritakan? Masa kecil saya besar dan di Gianyar. Bukan di Denpasar malah ya. Karena kan sudah dari kecil tinggal di sini. Jadi ya memang malah
belum tahu musik awalnya. Keluarga nggak ada yang nggak musik. kebayang musik, nggak pernah bercita-cita Nggak jadi ada, nyanyi, nggak nggak ada, gitu. nggak ada. Karena ada kerabat gitu ya, paman yang dari dari bukan dari Gianyar ya, ke rumah itu ngajarin kakak les matematika awalnya. Tapi bawa gitar main-main. Les matematika Ya, bawa memang gitar. gitar. Nah, Karena itu. melihat itu penasaran. Nah, bukan kakak dulu main gitar. Akhirnya saya belajar dari situ. Belajar otodidak. Itu umur berapa? SD itu ya. Jadi saya nggak pernah dapat kursus. Jadi kayak sekarang buat lagu itu kadang-kadang buat kunci apa, saya nggak tahu kuncinya apa. Ya maksudnya kan kalau D, Partitur G, nggak tahu ya? oke lah Pak Denge. Tapi kalau yang kunci-kunci gimana sampai ke bawah itu, yang penting enak nggak bero kalau ditanya sama teman, kunci apa tuh? Apa nih gitu ya. Karena memang nggak tahu. Memang ada secara teknis itu enggak gitu. Tapi memang nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi dulu. Enggak. Malah saya benci nyanyi dulu. Serius? Serius, hal yang paling saya benci nyanyi. Kenapa? Karena suara saya sering diejek-ejek mana deh. Dari kecil memang suaranya memang seperti begini. ini. Malah banyak orang ngira saya itu sakit. Kenapa suaranya? Kenapa ini? Misalnya kayak waktu sekolah itu, misalnya nanya PR gitu. Gitu-gitu nah suara ada saya. tuh suara asli gitu. Iya memang gitu. Sering sekali kadang-kadang kalau apalagi masih nih waktu sudah nyanyi pun udah jadi musisi, pas mau cek sound lagi sakit ya gitu. Padahal karakternya memang begitu ya. Memang gini. Berarti bencinya gara-gara itu awalnya, Karena jadi merasa nggak nyaman. Iya makanya saya nggak mau jadi penyanyi, main gitar ya. Oke, seneng karena di musik tapi akhirnya jadinya pilihannya gitar. Ya gitu awalnya. Mulai ngeband itu umur berapa? SMP kelas 1 udah mulai. Dulu saya buat bandnya teman-teman sekolah. Nggak, beda-beda karena kan saya sering nongkrong di Trijata di rumahnya band Triple X. Triple X Bali dari kecil saya di sana. Karena rumah saya di Lantunjung dulu dekat situ. Betul, dekat ya benar. Karena sering bergaul. Trijata belok Sekartunjung ya, kan ya. Ji Rahman, Ji Ratu Rahming. Kan kita ngelihat beliau-beliau itu latihan. Akhirnya kenal Rahalid, drummer Triple X sana. Akhirnya kita buat band lah dari situ karena ngumpul-ngumpul. Sama Rahalid. Sama Rahalid dulu waktu kecil. Dulu dapat juara SMP, udah ngeband gitu. Dapat juara gitu. Terus akhirnya berlanjut karena seneng gitu. Terus ikut festival-festival. Akhirnya SMA kan udah pisah, saya buat band SMA sama teman-teman. Di situ mulai buat lagu saya. Solo jadinya waktu itu. Enggak, maksudnya band. Solo itu waktu kuliah pas saya buat skripsi. Aduh, berarti waktu SMA tuh masih ngeband. Masih ngeband. Kuliah masih ngeband juga. Kuliah masih ngeband. Waktu mau skripsi itu bandnya kan udah biasa gitu. Saya punya lagu. Nah waktu itu Pak Sugi sama Pak Putu di Sugeng Production dulu di waktu Renggong. Sekarang di Stispol Wirabakti Pak Sugeng. Saya disuruh jadi model video klip waktu itu. Model video klip. Jadi model ya? Iya, bukan nyanyi dulu awalnya. Malah menemukan saya solois itu nggak sengaja dan nggak pengen. Nah waktu udah jadi video klipnya, saya disuruh main ke studionya, studio beliau. Waktu nunggu video klipnya udah jadi, mau nonton deh, oke. Tunggu ya, nah pas nunggu itu ada gitar. Saya nyanyilah lagu saya. Nyanyi lagu Saat Kemundua, waktu itu belum ada judulnya. Ya, lagu yang rencananya awal untuk band. Iya, bukan untuk band. Memang saya seneng buat lagu, saya simpan Pak Made. Akhirnya ditanya sama Pak Putu, lagu siapa itu dia? Lagu saya Pak. Lumayan lah, coba rekaman ya gitu. Aduh, saya nggak punya band gitu. Solo aja gitu. 2009 waktu itu. So 2009 ya. 2010 solo aja lah. Solois, yang ada band indie baru ada. Itu solois indie jarang ada gitu. Biasanya penyanyi kan penyanyi Bali gitu Pak Made ya. Solois indie ya istilahnya baru ya. Aneh kayaknya dulu di Bali. Yang ada waktu itu band indie Pak Made. Betul ya, band indie ya. Band indie, solois indie. Nah waktu itu rekaman. Akhirnya lagunya jadi. Namanya gimana? Siapa namanya Dewa? Dewa Gede Dana Sugama gitu. Dewa Gede kurang, Dewa Dana, Dewa Sugama. Akhirnya sampai sekarang lah Pak Made. Nah mungkin juga waktu itu saya dapat penghargaan Pak Made di salah satu radio. Lagu saya paling banyak diputar sepanjang tahun. Padahal itu iseng aja? Iya. Jadi lagu saya karena lagu Indonesia diputar sama band-band penyanyi nasional dulu. Dan lagu saya paling 2010, 2011
dapat penghargaan lagu paling banyak di request sepanjang tahun. Padahal saya indie. Indie dan itu juga nggak pernah kepikiran ya bakal direkam atau sampai segitu nggak? Malah flow aja lah gitu lah. Kesannya, perasaannya gimana pada waktu itu Dewa? Artinya kan Dewa awalnya bilang benci menyanyi, kok tiba-tiba jadi penyanyi kok malah disuka? Nah itu Pak Made akhirnya karena saya mungkin ternyata nggak buruk juga, terlihat berbeda gitu Pak Made. Cuman mungkin kita nggak tahu aja potensi yang kita punya gitu aja. Nah mungkin waktu itu juga di Bali kan lagi band indie banyak. Betul ya. Tiba-tiba saya masuk solis indie. Itu juga mungkin strategi juga untuk orang siapa sih ini. Warna di saat baru banyak, jadinya. Ya di saat banyak band, saya tiba-tiba masuk solo satu. Orang mulai lihat. Mungkin juga saya beruntung aja Pak Made lagunya disukai. Ibaratnya muncul di saat yang tepat gitu nah itu saya percaya segala sesuatu bakal datang. Mungkin banyak yang lebih bagus tapi karena muncul tidak saat yang tepat jadi nggak naik kan gitu ya bisa jadi. Selain di radio 1, di radio chart indie juga saya juara waktu itu. Nah gara-gara itu akhirnya serius. Ya akhirnya bukan serius ya, flow aja akhirnya buat punya lagu direkam, punya lagu rekam. Akhirnya kan seperti itu Pak Made, punya lagu baru diundang pensi. Iya betul. Satu lagu itu ada masanya, akhirnya buat lagu lagi diundang. Terus begitu Pak Made. Iya, ada menikmati proses. Menikmati sekali Pak Made, karena saya nggak obsesi untuk saya biar terkenal, dapat duit. Ternyata mengalir, semakin dicari semakin nggak dapat. Betul, jadi itu datang dengan sendirinya bahwa popularitas itu juga gitu kan. Tapi sebetulnya kalau nanya lagi balik lagi ke awal, cita-cita Dewa apa sebetulnya? Karena akhirnya jadi penyanyi. Tapi belakang juga orang tahu ternyata seorang dosen, doktor ilmu hukum. Cita-citanya apa sebetulnya Dewa? Aduh, saya enggak pernah. Secara spesifik menentukan. Spesifik enggak pernah Pak Made, tapi saya bertanggung jawab sama apa yang saya lakukan Pak Made. Tapi ketertarikannya awalnya apa sebetulnya Dewa setelah ketika kok akhirnya terdampar di Fakultas Hukum itu gimana ceritanya? Mungkin karena Aji juga seorang akademisi Pak Made, hukum juga. Jadi mau nggak mau saya terbiasa dengan hal itu. Karena waktu itu istilahnya SPMB penerimaan mahasiswa dulu, itu. Sebelumnya PKKMB dulu pernah begitu lah ya penerimaan itu saya ikut Pak Made. Dulu nggak kepikiran untuk karena aku terima waktu itu kan lihat di koran maksudnya. Biasanya di Bali Pos tiap bulan Juli ada. Di Bali Pos betul saya baca itu. Bilang Ci keterima nih gitu kan. Akhirnya ya lanjut aja Pak Made. Jadi ya prinsip saya gitu, apa yang kita lakuin selesain lah gitu. Selesaikan apa yang kita mulai gitu aja. Karena saya udah kadung nyemplung Pak Made. Itu ketika awalnya Dewa jadi penyanyi itu sambil kuliah seperti itu sempat nggak ada kendala atau barangkali menemukan problem Pak Made. Malah misalnya habis kuliah saya memang bukan orang pintar Pak Made, tapi saya orang rajin Pak Made. Ya saya bisa bilang begitu. Saya akui dalam arti rajinnya, kalau ada tugas dari dosen saya nggak pernah bolos, saya nggak suka bolos. Mending saya diam di kelas lihat teman-teman yang cantik-cantik gitu kan, sambil dengerin dosen. Karena saya tahu juga dosennya sebelum ke kampus beliau pasti banyak hal yang dilakukan sampai ada di kampus itu pasti mikirin keluarganya dan lain-lain. Saya seperti itu Pak Made. Hargai itu saya dari situ saya belajar banyak. Wahai para mahasiswa, dengarkanlah kata hati seorang dosen ini. Mereka sudah capek-capek mempersiapkan materi kuliah, begitu di kelas mau ya didengarkan. Jangan lain-lain ya. Jangan ya Dek ya gitu ya. Maaf Pak Made, maksudnya saya tidak meninggikan diri karena saya rajin, bukan. Tapi pengalaman gitu dia. Kalau hal yang kita lakukan setiap hari, terus kita tekuni dan lain-lain, itu akan menjadi hal yang kita bisa kayak misalnya belajar gitar. Karena rajin terus main-main bisa kita istilahnya Pak Made nikmati permainan. Setelah bukan nikmati kuasai Pak Made. Karena tiap hari kita ambil dan lain-lain. Kita menguasai jadi. Maka ada orang bilang kan do what you love and love what you do kan itu jadinya kan. That's right. Good. Coba lanjut ke soal nyanyi itu tadi Dewa. Dari pensi ke pensi dan segala macam gini begitu. Waktu itu Dewa punya target nggak, artinya bahwa ini kalau rekaman atau mungkin apalagi pada masa-masa itu kan lagi masih kencang-kencangnya ajang pencarian bakat di TV nasional. Ikut saya pernah Pak Made. Oke, itu gimana itu ceritanya? Pernah karena itu Pak Made karena lagu saya kan sempat booming Pak Made India dulu ya. Saat Komen 2 itu. Ya.
saya sempat ikut ajang mencari bakat, tapi saya akhirnya yang sebelumnya ada nggak lolos Pak Made. Yeah. Malah waktu jadi dosen itu saya iseng-iseng ikut acara pencarian bakat, ditelepon setelah jadi dosen. Iya, ditelepon malahan. Tapi saya tolak Pak Made. Harusnya saya tampil di TV Pak Made. Karena harus karantina. Oh. Karena saya terikat. Waktu itu Dewa udah berani harus memilih ya bahwa. Iya, akhirnya. Dosen kan nggak mungkin ditinggal lama kan ya. Karena sama Made ya, karena pekerjaan itu ya. Betul. Karena saya tanggung jawab juga sama pekerjaan. Artinya dengan berat hati juga melepas peluang itu ya. Di satu sisi saya mikir, waduh ini kalau gini gimana. Tapi saya memilih keputusan bijak. Saya akhirnya tetap masih bisa manggung-manggung sampai sekarang Pak Made. Tapi kalau misalnya Anda memilih itu belum tentu bisa ngajar ya. Ya karena saya senang mengajar Pak Made. Dibalik aja ngajar sambil nyanyi, bukan nyanyi sambil ngajar. Saya mencintai mengajar. Mengajar saya sangat menikmati, mencintai banget. Berarti akhirnya hobi main musik itu berlanjut sampai jadi dosen sampai sekarang. Iya, karena mengajar sama main musik ternyata ada benang merahnya Pak Made. Nah, ini kayak ujian skripsi jadinya gini. Bagaimana korelasi antara bermain musik dengan kemampuan? Ini kayak pertanyaan menguji skripsi. Gimana Dewa? Artinya kalau Dewa sendiri melihat, ya karena Dewa mengalami itu, artinya antara bermain musik, hubungannya gitu kaitannya dengan misalnya mengajar itu seperti apa? Nah, ini Pak Made, izin Pak Made. Kalau main musik, manggung Pak Made ya, kan kita di depan tuh, ditonton orang banyak. Lagu yang kita sampaikan biar mereka mengerti. Ternyata mengajar gitu juga Pak Made. Kita di depan, dilihatin mahasiswa banyak, materi yang kita sampaikan, mereka harus mengerti. Ada persamaan di sana? Saya senang rame Pak Made. Saya tipe orang yang senang keramaian. Semakin ramai saya senang. Adrenalin saya bergerak. Daripada mahasiswa ramai tapi ngoyong gini juga malah. Ya, malah sering saya beberapa sebelum manggung nyanyi dulu saya Pak Made. Jadi mereka yang tadinya lain-lain. Apa itu yang membuat Dewa akhirnya jadi mungkin tidak selalu, tapi cara ngajar Dewa orang bilang kadang-kadang agak nyeleneh juga ya. Kadang-kadang tetapi materi tersampaikan Pak Made. Betul, tapi artinya cuma itu kan selipan aja. Ya selipan aja. Gitu. Tapi bukan berarti harus nyanyi, bukan. Saya mengajarnya benar Pak Made. Iya. Saya di bagian tahu posisi kan. Tahu posisi banget ketika ngajar betul, ketika bermain ya bermain. Bermain ya. Contoh misalnya waktu Covid Pak Made. Kan belajarnya online Pak Made. Sebelum nunggu mereka join tuh Pak Made. Saya nyanyi dulu. Jadi kayak nyanyi lagu terus nanya sama Kortinya. Konser jadi secara online ya. Iya, gimana Korti sudah join semua temannya? Sudah Pak, lanjut kuliah. Saya sering kok Pak Made setelah selesai semester misalnya Pak Made, saya suruh mahasiswa tuh ngeluarin kertas, nggak usah isi nama. Kritik saya, cara mengajar, kesan dan pesan saya mengajar selama ini senang kan. Jadi yang menilai kita kan orang lain. Betul. Jadi banyak ada Pak Dewa tolong gini-gini, Pak Dewa udah bagus, Pak Dewa gininya bagus, Pak Dewa isi guyon dong dikit, Pak Dewa nyanyi dong dikit, semua saya kumpulin. Jadi apa yang merasa saya kurang waktu itu semester depan saya lakukan. Terus gitu mau deh. Problemnya saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Apa ya yang harus saya lakukan ya kalau saya di kelas ya? Wah, Pak Made kan sudah jurnalis senior pasti. Tapi gini Dewa, kemudian Dewa sendiri ngelihat ibaratnya ini dua bidang yang nggak berbeda jauh sih. Ada Kak Dewa bilang tadi ya, ada kesamaan antara di panggung dengan di kelas gitu. Tapi kalau nggak enaknya juga pasti ada dong. Nah, seperti apa kira-kira itu Dewa? Yang pernah dialami ya? Kalau selama ini Pak Made ya, saya ngajar dan bernyanyi itu betul belum ada hal yang membuat saya duka gitu Pak Made. Senang Pak saya Pak Made. Paling hal yang membuat saya ini tuh malah bukan dari sayanya Pak Made. Mahasiswa yang kritis itu awalnya waktu saya menjadi dosen. Kenapa kritis? Karena pertanyaannya luar biasa. Saya belum siap waktu itu. Belum siap waktu asdos. Gantiin dosen seniornya. Awalnya asdos dulu. Ya asdos dulu, duduk saya di depan gitu. Tiba-tiba dapat pertanyaan yang waktu itu ke dosen seniornya nggak masuk. Saya disuruh isi kelas ya Dewa. Saya waktu itu ngajar semester 6. Itu nggak bisa noleh ke belakang siapa yang ditanya ya, nggak ada ya. Jadi dosen Pak Made keringetan saya Pak Made. Tapi itu menjadikan saya jengah saya Pak Made. Akhirnya tetap terus belajar akhirnya mau malah sekarang semakin ada mahasiswa yang begitu saya senang Pak Made. Berarti dia baca duluan, nonton duluan,
tahu duluan. Daripada iya, Iya. begitu tes jawabannya nggak bisa. Iya, malah saya senang Pak Made. Saya juga dapat belajar dari mereka. Kalau sampai sekarang Dewa masih aktif bikin lagu? Masih Pak Made. Oke. Awal tahun saya buat lagu baru juga. Tapi kalau intensitas mengeluarkan rekaman itu seperti apa Bang? Sekarang kalau bisa setahun 2 lagu. Target ya paling Ya, setahun tapi 2 lagu. pada akhirnya setahun 1 lagu. Yang penting tetap ada Tetap aktif setahun gitu ya? baru gitu. Oke. Nah yang membuat Dewa akhirnya punya keputusan untuk biar tetap pangadakan keluar karya itu apa sebetulnya mendorong? Karena kebutuhan sosial media Pak Made. Itu karena kan saya juga dari penyanyi saya menjadi apa namanya, bukan saya nggak mau bilang influencer ya, public figure apa saya jadi itu juga malah orang gara-gara selebgram misalnya apalah itu, malah orang malah baru tahu saya penyanyi, mereka ngulik lagi, oh penyanyi ya, malah dikira malah selebgram aja. Iya, malah itu yang saya pakai. Oh inilah sekarang saatnya saya keluarin lagu berarti baru. Ada loh kemungkinan misalnya saat Common 2 dirilis ulang? Why not? Why not? Atau enggak dinyanyiin sama yang baru? Ya dinyanyiin yang baru, dimunculkan yang baru ya. Oke. Malah banyak akhirnya gara-gara awalnya saya ditahuinnya public figure. Yeah. Karena saya ditahuin ngulik mereka saya punya lagu, diundang lagi saya nyanyi. Lagi mulai Pak Made. Mengulang lagi. Nah karena biar saya nggak nyanyi lagu-lagu lama, itulah motivasi saya harus buat lagu baru. Tetap harus ada karya baru. Ya. Tapi ada keinginan membuat atau membawakan lagu berbahasa Bali nggak? Dulu karena orang selalu nanya gitu, Dewa Sugama ini banyak dikenal di publik Bali. Iya loh. Tapi ada yang tan megeneng Bali. Bener. Kalau bawain lagu orang, buat band Bali, ya pernah. Tapi nyiptain lagu Bali, saya jujur ya Pak Made, tidak mudah Pak Made buat saya Pak Made. Di mana yang Dewa sempat mencoba tapi nggak? Sempat. Tantangannya di mana? Karena saya nggak bisa maksain buat lagu atau buat sesuatu yang saya sendiri nggak enjoy Pak Made. Kuncinya udah enjoy dulu ya kalau bisa. Karena saya nggak enjoy buat lagu Bali misalnya tiang tuh sing daman, misalnya ada kok perasaan diri tuh kayak nggak pede Pak Made. Saya nggak mau maksain sesuatu yang bukan kebiasaan saya Pak Made. Yang tidak dikuasai. Iya, tidak saya kuasai, saya nggak obsesi orang Pak Made. Ya udah, kalaupun yang penting tetap musik walaupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya no problem. Ya kan, tapi saya mengikuti banget perkembangan musik Bali. Oke. Tapi saya buat lagu bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Tadi dia bilang mengikuti perkembangan lagu pop Bali. Boleh tahu nggak? Ya ini kita siapakah penyanyi lagu pop Bali idola Dewa Sugama? Kalau band maupun solo? Kalau band saya senang Triple X, Nano Biru. Triple X, Nano Biru. Kalau band Triple X solo Nano Biru. Bukan karena dari kecil kenal mereka ya? No, karena memang musiknya beda dari yang lain dan senang musiknya luar biasa. Kalau penyanyi solo? Penyanyi solo Nano Biru. Nano Biru juga. Oke. Karena saya senang karakternya. Etikanya juga baik sekali, sopan sekali orang. Kalau ketemu itu. Satu saat nanti kita pertemukan mereka berdua ya. Saya senang sekali. Kalau Nano Biru siapa tahu nonton nih nanti. Ya. Nanti kita undang Nano Biru, kita undang untuk nonton episode ini ya. Siapa tahu nanti ada project collab ya dengan Dewa Sugama ya. Tapi saya senang Pak Made, pernah sepanggung sama beliau Nano Biru. Senang banget saya. Kalau Dewa sendiri artinya sampai sekarang pun bukannya tidaknya mati, kurang merasa tidak serak disebut selebgram, influencer, public figure nggak? Saya musisi. Musisi gitu aja, simple ya. Musisi yang jadi dosen atau dosen yang jadi musisi? Musisi dan dosen. Musisi dan ya, bukan menjadi ya, karena beda lagi maknanya kan. Karena dua hal yang berbeda. Beda betul. Dan saya senang keduanya Pak Made. Ya karena kalau musisi yang menjadi dosen, berarti dosen itu sampingan. Saya senang Pak Made. Musisi keduanya dan dosen. Oke. Karena saya duluan jadi musisi baru jadi dosen. Ini senangnya ngobrol dengan orang hukum karena satu kata tuh bisa bermakna beda ya. Dan kata koma aja bisa berbeda artinya kan. Ya benar kan. Tapi Dewa sendiri karena bergelut di hukum juga. Pernah berminat nggak atau kepingin misalnya ikut praktik apakah jadi lawyer atau apa segala macam? Karena passion saya main musik Pak Made. Dan mengajar Pak Made. Untuk praktek seperti itu saya lebih ke teori Pak Made. Saya mau cerita sedikit tapi boleh nggak ya? Boleh cerita, boleh panjang juga boleh. Gini Pak Made, kadang memang ya adil belum tentu adil buat semua gitu.
Adil belum tentu adil, Adil buat buat semua. ini, Betul. tapi belum tentu Ya. buat ini gitu. Kenapa dulu ada hal yang membuat saya jadi dosen senang Pak Madi. Tapi untuk menjadi penegak hukum belum Pak Madi. Bukan jiwa Pak Madi. Karena ini ya. Tapi bagus loh, ya Betul. mahasiswa saya banyak jadi penegak hukum Pak Ya. Madi. Bukan enggak bagus, tapi jiwanya enggak Jiwanya di sana saya itu enggak memang. Pak Madi. Saya Itu sama Dewa, kalau saya boleh cerita, saya masih ingat dulu waktu menjelang semester besar itu kan ada mata kuliah hukum hukum non litigasi Ya, itu kalau ya. salah. Itu nggak tahu apakah masih ada atau sudah almarhum Prof. Artadi ya kalau nggak salah. Oh Pak Artadi, dosen saya ngajar dulu. senior tiang. Dia dicontohkan begini. Andaikan Anda menjadi penasehat hukum, lawyer sebuah bank, tugasnya menangani soal perjanjian kredit dan segala macam. Satu saat Anda disuruh menangani kasus kredit macet, sita jaminan rumah. Anda berangkat ke orang tersebut. Anda ketemu sebuah rumah yang sederhana, bapak yang sakit-sakitan, 2 anak yang kecil. Pertanyaan simpel aja, kamu sita nggak rumah itu? Saya jujur aja waktu itu, langsung kayak Dewa bilang, kayaknya saya nggak berbakat dan jadi lawyer. Selain memang nggak passion saya mungkin hati Kan saya, itu jiwa kita nggak dapat. bisa saya Mama. Padahal kalau kita berbicara hukum, ya udah kamu kamu minjam, ada perjanjian, kamu gini, sita. Ya. Tapi ini saya nggak cocok. Iya. Kayak gitu mungkin barangkali Pak ya. Made, kalau jadi dosen saya kan senang ngajarin teori, ngajarin apa yang baik-baik Pak Made. Setelah itu mereka jadi apa-apa aja, saya senang Pak Made. Tapi saya senang sekali tetap di kampus Pak Made. Karena seperti itu dulu saya kadang mikir gini, misalnya saya membela ini, misalnya memutus ini, memang dia diputus bersalah gitu lah Pak Made. Tetapi setelah sidang ternyata di luar sidang ada keluarganya, anaknya yang nangis gitu Pak Made. Ya, itu yang dia bilang yang itu saya adil itu tidak. Iya, memang terlepas ya, saya tidak bilang bahwa penegak hukum atau itu enggak, semuanya bagus Pak Made. Tapi kalau ditanya ini masalah, makanya barangkali kita tidak cukup kuat untuk profesi itu gitu. Iya, makanya saya lebih musisi kan empati Pak Made. Kalau saya ada apa, saya tuangkan lewat lagu. Artinya lagu ciptaan Dewa juga sering berasal dari itu ya, dari dorongan hati. Selain itu ya memang apa yang saya lihat atau yang saya imajinasikan Pak Made, yang belum terjadi atau gimana ya, enggak cuman apa yang saya rasain, tapi kalau engken aman gini gini gitu Pak Made. Kadang-kadang dan nggak semua lagu saya rekam loh Pak Made. Alasannya kenapa? Lagu yang saya rekam biasanya kalau saya nangis Pak Made. Maksudnya? Pas saya buat lagu, kalau saya nangis itu harus saya rekam. Kalau lagunya sedih. Harus begitu. Berarti kalau nggak nangis? Berarti nggak bagus lagunya buat saya. Kalau Mas saya seneng. Caranya beda. Kalau saya Mama Dea, kalau lagunya gembira banget bikin saya endorfinnya saya bagus rekam. Berarti kalau cuma jadi biasa berarti. Jadi biasa kok kayaknya kurang greget buat saya. Gimana mau greget buat orang kita sendiri nggak greget? Gimana mau menyampaikannya bagus? Banyak ada lagu yang begitu. Yang nggak direkam. Banyak Mama Dea. Akhirnya lupa sama Mama Dea. Karena saya nggak direkam, oh ya karena tadi karena saya nggak ngerasa biasa kan gitu. Dan nggak direkam dan nggak notasi nggak tahu kan lupa karena lagu tuh nabidan gitu ya Mama. Jadi benar-benar saya jadi musisi ini benar-benar. Kenapa nggak dilempar atau dikasih ke penyanyi lain? Saya rencana begitu Pak Made. Mungkin bukan menemukan yang cocok ya, mungkin kan buat saya lagu itu orang ya jodoh-jodohan Pak Made ya, nggak bisa sekedar ngasih. Ya kalau dia seneng dan dia dapat membawakan bisa feel-nya gitu. Jadi saya seneng aja kalau lagu saya dibawain orang gitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Kalau saya nggak tahu di mana itu pernah lihat band yang terdiri dari para dokter ada. Band yang terdiri dari dosen atau ahli hukum belum ada. Iya. Ada niat. Pak Made kan dokter juga, hukum. Ada niat nggak Dewa itu artinya? Saya yakin kayak di fakultas hukum entah mahasiswa dosen yang di musik juga ada. Ada Pak Made, tapi memang kan menghubungkan banyak kepala itu tidak semudah itu Pak Made. Apalagi kan genrenya mungkin beda Pak Made. Terus dan lain. Tapi saya sering kok Pak Made
Kalau musik tetap Pak Made, habis ngajar materi, saya sering nanya siapa yang seneng nyanyi, siapa seneng ini, saya kumpulin. Jadi tetap mereka belajar, ya ada yang jadi lawyer juga, tetap main musik ya kayak gitu musik. Jadi mereka biar di kampus itu tetap. Jadi dulu kan gimana caranya bawa demo ke radio, itu saya temenin Mama deh. Nggak ada niatan apa buat saya, cuman saya membantu mereka. Bantu aja. Kalau mereka maju saya senang Mama deh gitu Mama deh. Dan banyak juga kemarin kayak misalnya audisi Indonesian Idol. Jadi yang anak-anak dari kampus ada yang ikut saya nganterin untuk audisi gitu Mama deh. Sekaligus jadi mentornya. Yo kalau mentor sih saya apa sih Mama deh. Mereka kan balik gitu. Dia bilang bukan lolosnya tapi pengalamannya. Rasain dah. Kalau nggak lolosnya rasain kecewanya gitu. Rasain tapi itu yang membuat belajar untuk dan lain-lain. Gimana mau maju kalau nggak ngerasain jatuh. Kalau Dewa, tadi kan Dewa bilang sama-sama dinikmati ya. Jadi penyanyi ya, jadi musisi ya, jadi dosen ya. Kalau boleh dibilang di mana letak kepuasan Dewa sebagai penyanyi dan seperti apa kepuasan Dewa sebagai dosen? Atau dalam kondisi apa, seperti apa? Kalau menjadi penyanyi Pak Made ya, mau kondisi apapun saya senang Pak Made. Karena pas patah hati pun saya buat lagu Pak Made. Lagu sedih pun jadi benar-benar lagu itu penyanyi musisi ini buat saya bukan lagi senang lagi Pak Made, jiwa nih Pak Made. Tapi letak kepuasan yang pernah Dewa rasakan kapan atau saat apa? Pas nangis Pak Made. Pas nangis? Pas sedih nangis ya. Jadi saya mengeluarkan emosi saya. Saya sering di kamar Pak Made. Pas mengeluarkan emosi bisa nangis, itu yang puncaknya. Ya senang. Dah selesai dah. Saya mengikhlaskan. Kalau lagi marah, lagu popang gitu. Kalau lagu kelar habis itu. Kalau lagi seneng sama nyanyi-nyanyi kan endorfin apa rasa happy gitu. Kalau sebagai dosen, kepuasannya di mana yang Dewa rasakan? Lihat mahasiswa jadi maju jadi sukses sama jadi lawyer, jadi profesi hakim, apapun, jaksa apapun itu Pak Made. Saya itu kepuasan saya. Karena pernah Pak Made, saya ngantar anak saya sekolah di Denpasar, salah satu sekolah SD. Pas saya nyebrang, polisi Pak Made, cewek, gitu. Saya, oh ya permisi, Pak Dewa gitu. Duh, saya mahasiswanya dulu. Ada kepuasan. Ada kayak, ya sekarang berkarir. Ini diajak. Ada berbuat untuk orang banyak. Ya itulah saya senang jadi dosen Pak Made. Saya semoga dikenang baik lah gitu. Artinya orang bisa diingat dan dikenang hanya dua hal kan, karena kebaikan atau keburukan. Dan pilihan Dewa ya kebaikan. Ya bukan berarti saya baik terus Pak Made. Enggak, tapi ada kan pilihannya seperti yang kita coba. Itu kan tergantung tanggapan orang. Itulah kenapa saya senang menjadi pengajar. Makanya saya menghargai sekali profesi guru, dosen, apapun itu Pak Made. Nah, nyanyi iya, dosen iya, dan suka tidak suka, ini mungkin kan memang garisnya. Dewa mewarisi usaha leluhur. Ya benar ya, usaha orang tua kalau jadi. Salah satunya kan, ya ini menarik juga sih, tapi intinya Dewa mengelola bisnis orang tua dalam bidang pariwisata, akomodasi. Nah ini gimana caranya Dewa artinya ini, kadang orang bilang bisnis itu nggak bisa setengah-setengah, harus fokus. Sementara Dewa harus di kampus juga harus fokus. Itu seperti apa Dewa? Nah, gini Pak Made, saya juga belajar. Dari saya muda saya udah nemenin ayah saya kemana-mana, ke usaha ini, saya tahu banget. Saya watch istilahnya, lihat dan belajar, watch and learn. Gimana bapak saya berkomunikasi sama pegawai, sama tamu, gimana waktu ada permasalahan bagaimana jalan keluarnya. Ternyata mau nggak mau terpendam dalam alam bawah sadar saya, ngelihat saya gini caranya. Dan akhirnya di umur saya yang sekarang saya memulai untuk menjalani itu lagi, dan saya pakai dengan cara saya Pak Made. Promosi misalnya dulu kalau bisnis hotel, villa dan lain-lain kan walk in Pak Made. Nggak ada online seperti sekarang. Sekarang mulailah kita ngasih tahu orang tua. Jadi sekarang ada OTA atau online travel agent gini. Ada BNB. Ya dan lain-lain macam-macam lah. Itulah apa yang bisa kita lakukan membuat baik gitu aja Pak Made. Terus mulai lagi dengan sosial media ini, saya buat konten dengan jadi orang India. Itu nggak sengaja juga Pak Made. Itu awalnya gimana itu bikin konten? Ada hubungannya nggak dengan usaha itu?
Nah enggak Pak Made, gini Pak Made, benar. Awalnya saya kan ada kos-kosan Pak Made ya. Awalnya saya kan biasa tuh saya berkebun gitu Pak Made, nyapu nyiram. Nggak pakai tukang kebun? Ada yang pakai, tapi saya senang juga Pak Made. Ada beberapa yang memang saya senang sendiri. Karena saya keringetan Pak Made, kan buka baju, bajunya saya ikat lah di kepala saya Pak Made. Akhirnya terciptalah karakter orang India itu Acha-Acha Pak Made. Sampai sekarang Acha-Acha, how are you doing? Orang taunya gitu ya jadinya? Iya, awalnya itu malah orang komen, halo Mr. Acha-Acha, digituin saya. Terus lagi ada yang komen, how are you today Mr. gitu, saya gabungin aja. Acha-Acha, how are you today gitu. Kalau ditanya, Coach Hoge ya? Apa itu Pak Made? Apakah terjadi sesuatu? Nah itu Pak Made lanjut, karena saya mulai begitu, saya lihatlah peluang marketing di sana Pak Made. Kayak ini bisa dipakai gitu bisa ya? Bisa saya pakai, jadi saya buat konten Acha-Acha hari today. Kalau kalian mau nyari ini, mau nyari penginapan, sila bisa di langsung kan tinggal klik aja tuh Pak Made, klik langsung nyambung ke OTA Pak Made. Betul. Tapi akibat itu akhirnya tamunya banyak dari India nggak? Ini ada yang lucu Pak Made. Saya ada kos-kosan Pak Made. Yang datang orang India asli. Dia datang karena dikira saya orang India yang punya. Setelah tahu orang Bali? Mujahid namanya, saya ingat namanya Mujahid. Saya bilang, I'm not Indian, I'm Balinese. Loh, you're Balinese gitu dia. Terus saya cerita, kita akhirnya tetap dia ngekos di sana. Tapi saya tanya, no offense, maaf ya kamu tersinggung nggak saya begini? Oh no, malah lucu gitu. Karena kan bentuk itunya beda sama yang punyanya mereka. Ya, jadi dia tahu itu bukan malah saya bilang maaf ya, saya kan takut Pak Made kalau orang menghina, tersinggung ya, saya nanya langsung sama, udah ada 3 orang saya punya teman India yang saya tanya tersinggung nggak? Enggak, malah lucu kok kamu gitu. Makanya saya lanjutin sampai sekarang. Dan itu cara Dewa juga artinya mencoba bagaimana mengelola bisnis sekarang dengan gaya promosi kekinian itu jadinya. Ya misalnya ya gitulah Pak Made, kan saya bersyukur sekali punya orang tua yang luar biasa, yang ya bayangin Pak Made, kakek nenek saya buta huruf dulu Pak Made. Jadi saya memulai itu sekolah yang mana kita juga ngikut akhirnya gitu loh, studi dan lain-lain. Nah kerja keras Bapak, perjuangan itu yang saya liatin di musik tuh Pak Made. Cintai apa yang kamu seneng gitu. Kan banyak pepatah, generasi pertama membangun, generasi kedua menjaga harusnya kan gitu. Menjaga generasi ketiga ekspansi. Betul. Harusnya begitu, biar nggak generasi pertama membangun, generasi kedua merusak, generasi ketiga menjual Pak Made. Itu yang akhirnya saya pakai. Generasi pertama membangun, generasi kedua minimal membuat lebih baik Pak Made. Ataupun kalau yang ada dijaga. Nah, ini bukan promosi ya, tapi syukur-syukur kalau mau pasang iklan. Penginapan kan Dewa Barata namanya. Itu nama itu katanya sempat menimbulkan kesalahpahaman orang ya. Gimana itu? Ya maaf ini. Hotel Dewa Barata, penginapan Dewa Barata. Ya, Haji saya kan di Dewa Nyomanskar. Nama usahanya Dewa Barata. Saya malah sering dikira anaknya Pak Gubernur Dewa Barata. Sering sekali. Padahal Ampura izin kan dari nama berbeda Barata sama Barata. Kadang sering saya malah bingung, kadang saya lagi makan nasi lawar di mana. Dewa, kita ada nih pernah. Gimana kabar Haji? Sehat. Saya di dinas dulu sama Hajinya gitu. Pasti dibilang mantan gubernur gitu. Saya bilang, saya kan sehat selalu gitu aja tiang, biar enggak menambah komunikasinya malah ribet ya nanti. Sering begitu. Tapi yang udah tahu Dewa Barata usaha dari awal kan udah kuning gitu ya, memang benar-benar dari nol banget dari tahun. Kalau Dewa sendiri ngeliatannya, Dewa bilang bahwa generasi pertama membangun, terus kemudian menjaga ekspansi dan segala macam. Nah ini kan sekarang Dewa ada di posisi itu. Kalau boleh dibilang. Nggak mudah tuh Pak Made. Udah dijawab duluan. Nggak mudah di mana? Karena gini Pak Made, kan kita di posisi gini Pak Made. Orang-orang misalnya generasi pertama itu udah luar biasa. Kita mempunyai beban, udah bisa nggak kayak bapaknya. Dan itu ada pada Dewa, beban itu merasa seperti itu. Jadi minimal saya pasti kita menjadi perbandingan. Haji ini gini itu, tetapi saya tepis itu semua dengan saya bisa loh dengan cara saya sendiri gitu loh. Apa yang saya lakukan dengan
apa namanya marketing di sosial media dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali, sangat baik hasilnya Pak Made. Oke, ada secara signifikan pengaruhi ya boleh dibilang. Ya, jadi dengan cara saya Pak Made ya. Orang dulunya nggak tahu jadi kepingin nyoba. Ya. Oke. Dan karena saya bermain musik Pak Made dan lain-lain, yang dulu misalnya yang nginep tamu-tamunya ini gitu. Kalau sekarang saya mulai datangin artis itu Pak Made. Ya, mulai ada hiburan. Nginep di tempat saya, bukan maksudnya nginep artis-artis Pak Made. Ya. Maaf, penyanyi Indonesian Idol. Selebgram. Itu kan cara promo secara nggak langsung jadinya. Gitu. Jadi itu Pak Made. Nah, Dewa kan ada juga orang mengatakan ini kan belakangan ngetren istilah itu perintis bukan pewaris. Nah, kalau Dewa ini kan posisinya kebalik. Pewaris bukan perintis. Nah, ada kalau mau jujur boleh Dewa, ini legacy dari Aji di usaha itu. Sementara Dewa juga ada di posisi katanya nyaman di kampus. Iya, musik juga. Seperti apa itu Dewa? Gini Pak Made, nah itu dia. Saya melakukan dalam hidup saya sekarang melakukan apa yang saya senang Pak Made. Tanpa merugiin orang lain. Dengan musik, menjadi dosen dan juga mengurus bisnis. Gini Pak Made, kalau untuk orang-orang yang bilang kamu kan pewaris bukan perintis. Sekarang saya balikin. Kalau kamu di posisi yang sama, jalan nggak bisnisnya? Bisa jalan nggak? Atau jangan-jangan kamu jual nanti. Jadi yang dibilang tadi langkah yang ketiga. Malah jangan-jangan orang yang bilang begitu, mereka nggak tahu apa yang kita lakukan dan prosesnya. Gimana kita berjuang, berkembang dan lain-lain. Kan orang cuma lihat, makanya saya kalau belum kenal orang langsung, saya nggak mau nilai jelek mau deh atau bagus. Karena kan kita nggak kenal sama orang langsung. Latar belakang kita belum tahu, ceritanya seperti apa belum tahu juga. Kan sering ada orang-orang yang misalnya dia bilang, kamu enak ya pewaris bukan perintis. Sekarang disuruh dia coba handle satu. Janganlah apa ya. Coba suruh handle kos-kosan. Yang 8 kamar lah. Bisa nggak? Dengan berbagai, Pak Dewa lah mesinnya mati, Pak Dewa parkir, Pak Dewa gini. Ya baru punya 1 kos, punya 3 kos. Belum hotel, belum villa. Sekarang saya balik sama mereka. Bisa nggak ngurus? Coba ngurus. Apa malah dijual sama mereka nanti? Ya karena nyerah ya akhirnya. Nyerah, dijual lah, beli Ferrari lah, beli apalah, buat metajan lah gini, udah habis baru lah. Tapi kalau dalam konsep Dewa, pandang Dewa seperti itu tadi ya, bagaimana menjaga dan melestarikan. Iya, tetap menjaga gitu. Sekarang kan penginapan saya Balinis banget Pak Made. Itu yang masih dipegang sama Haji. Betul. Sampai sekarang. Yang termasuk di Candi Dasa semua ya masih Ubud juga kan ada Candi Dasa. Di tengah itulah Pak Made ya, misalnya benar-benar dari nol sekali dulu Pak Made. Dan itu Balinis banget di saat gempuran modernitas gaya-gaya. Betul, yang hotel minimalis segala macam. Ya, nah banyak. Nah akhirnya bener Pak Made. Waktu saya promo itu, yang komen-komen dari luar Bali dan lain-lain yang komen, yang kayak gini nih kalau gue ke Bali, nginep di hotel yang Bali banget. Nah akhirnya walaupun banyak hotel-hotel yang modern, saya masih ada tamu Pak Made. Walaupun nggak banyak. Memang ada pangsa tersendiri ada pasarnya yang memang nyari gini nih, ini Bali banget, yang tahun 80-90 banget, begini Bali. Itu yang ternyata yang mereka rindukan Pak Made. Misalnya kita ke Jepang, kita pasti pengen lihat yang Jepang Pak Made. Itu mulai sekarang gitu di Bali. Bukan modern, tidak selalu modernitas. Iya, maksudnya ada tamunya yang ngapain gua ke Bali kalau nggak Bali gitu. Iya, betul. Dapat saya tamu yang seperti itu Pak Made. Nah, ada nggak tadi Dewa cerita tentang ya kok dulu ada lagu anak kos, ini sekarang bapak kos. Pengalaman unik-unik bapak kos itu seperti apa Dewa mungkin? Banyak. Selain yang lucu-lucu, yang sedih-sedih banyak Pak Made. Misalnya? Ini ada satu, ibunya lagi hamil. Suaminya pesiar. Jadi dia hampir melahirkan di kos Pak Made. Dia nggak ada siapa-siapa. Terus yang bantuin siapa? Anak-anak kosnya. Terus saya pas pagi-pagi ke sana, udah ada ambulan. Bayangin Pak Made. Suka dukanya kayak gitu ya. Terus lagi ada yang banyak. Saya nggak mau ngomongin aib Pak Made ya. Tapi banyak sih Pak Made ya. Kalau saya cerita, makanya orang-orang kan mikir enak ya bisnis properti, apalagi kos tinggal ngambil duit aja, nggak segampang itu Pak Made. Nagih juga susah ya. Nagihnya juga kadang Pak Dewa, saya belum gini, belum ada uangnya, bayangin Pak Made. Kalau kita nggak punya hati. Apalagi pas COVID itu. Iya, itu titik terendah yang pernah dirasakan para pengusaha ya. Benar Pak Made. Curan-curan gitu Pak Made. Untung bisa bertahan Pak Made. Iya, dan akhirnya
bangkit lagi Ya kan. bangkit lagi. Makanya dari hal-hal begitulah kita jadi bijak Pak Made. Iya. Dalam arti nggak boleh gini. Nanti kalau gini uangnya gini. Bener-bener. Artinya dari semua proses yang Dewa alami baik dari musik, sebagai semua, dosen, pengusaha, semua akhirnya ada begitu banyak pelajaran atau banyak insight bagi Dewa ya. Ya. Oke. Contoh misalnya Pak Made ya. Kalau dari bisnis kos-kosan gitu Pak Made ya. Kan sekarang di Bali itu ternyata susah nyari kos untuk keluarga loh Pak Made. Ya biasanya paling cuma perorangan ya. Iya nggak nerima Pak Made. Terus gimana mereka ini yang kerja ke Bali bawa anak istri? Harus ngontrak satu. Ya kalau ngontrak nggak bisa Pak Made. Duitnya enggak ya. Nah ada satu kos saya gara-gara itu saya jadiin kos untuk keluarga Pak Made. Satu kos-kosan saya. Karena saya mikir begitu Pak Made. Selain memang kasihan juga ada anak-anak, saya dapat pasarnya juga Pak Made. Yang orang nyari kos nggak dapat keluarga. Berarti kalau boleh dibilang Dewa Sugama ini otaknya bukan hanya musik, bukan hanya dosen, otak bisnis juga jalan. Iya, dari haji saya Pak Made. Betul Pak Made. Saya lihat, saya belajar dari musik saya. Waktu saya jadi musisi indie solois. Betul. Kan yang lain band indie Pak Made. Iya. Karena saya terlihat berbeda, orang lihat saya. Begitu juga bisnis Pak Made. Itu juga diterapkan. Kita nggak bisa sama seperti orang yang ketika tidak ada yang membuka kos untuk keluarga, ada apa gitu ya. Sekarang bisnis pun apa? Kalau kita nggak ada pembeda membuat orang kita bakal badan nih. Tapi kalau kita menjadi pembeda, ini loh kesini itu saya pelajari. Walaupun tidak banyak pasarnya, tapi ada. Ada Pak Made gitu. Okay. Itu sih yang saya lihat benang merahnya juga akhirnya. Oh ternyata nggak harus terlihat sama semua orang. Terlihat berbeda juga nggak terlalu jelek. Misalnya kayak saya suaranya jelek, ternyata malah diundang podcast ke sini. Jadi khasnya ada. Iya gitu kan begitu. Memang akhirnya sesuai yang Pak Made bilang, semuanya akan datang di saat yang tepat. Nah ini dia saat saya tepat akhirnya untuk sounding ini Pak Made. Bener, tapi sebelum itu ya sakit juga sama Pak Made. Dia Pak Made atau jatuh bangunnya. Saya sekarang lah saat yang tepat akhirnya. Saya di posisi sekarang. Dan itu senang. Yang bisa Dewa share juga ya kepada anak didik dan orang lain ya, itu untuk mahasiswa menumbuhkan juga semangat mereka. Benar Pak Made. Saya bilang semangat gini. Banyak Pak Made. Saya dosen curhat juga di kampus Pak Made. Ada satu ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Itu kan ada yang ngatakan generasi sekarang ini ya generasi strawberry, generasi lembek dan segala macam. Nah seperti apa Dewa men-treat mahasiswa seperti itu gitu? Memang ada aja Pak Made ya namanya karakter. Mungkin di generasi kita juga ada. Cuma enggak kelihatan aja. Sekarang cenderung lebih diangkat gitu. Push ya. Saya juga aware sama kesehatan mental mahasiswa Pak Made. Saya sering ngobrol-ngobrol hal yang biar mereka nggak down dan lain-lain. Saya kasih nomor saya kok Pak Made. Di luar hal kampus. Kalau ada yang pengen kamu ngobrolin, yang nggak ada teman buat ngobrol, telepon saya. Dan beberapa kali berhasil Pak Made. Dosen curhat jadi juga. Dan rahasia terjamin. Saya dulu sering kok ditelepon Pak Made jam 12, setengah 1. Itu nggak ada komplain dari istri? Saya udah bilang ini mah ada ini. Udah ngerti ya? Udah dengan berbagai permasalahan yang anak rantauan Pak. Itu sering Pak Made. Saya simpan, saya bilang sering, ini nomor saya. Terserah kalau kalian mau nyimpan apa. Kalau ada apa yang membuat kalian nggak bisa ngobrol, hubungi saya. Nah, penutupnya, apa kepuasan yang Dewa rasakan, perasaan Dewa rasakan setelah melakukan hal semacam itu? Artinya setelah berhasil, Dewa melihat ternyata, dia paling nggak dia bisa menjadi tenang atau menjadi lebih baik? Gimana? Atau dia bilang, apa pelajaran yang dapat Dewa petik dari sana? Pelajarannya gini Pak Made, kalau saya jangan lupa sama orang yang bantu kamu gitu. Ya gitu aja. Ya kadang kan orang berpikir kemudian tuh ke ruang dia itu urusan dia. Kan ada orang begitu kan. Karena saya pernah dibantu juga sama orang Pak Made. Jadi saya sekarang kalau nggak bisa bantu dia, bantu yang bisa saya bantu gitu. Bukan berarti gini ini saya bantu semua, nggak, seberapa aja saya bisa bantu. Gitu ya, ada kepedulian itu karena pernah merasakan ada di posisi seperti itu gitu ya. Gimana Pak Made, misalnya bukan saya baru di syuting gitu, enggak. Misalnya ada orang jatuh gitu Pak Made, saya samperin. Ini minimal nelpon bulan kalau ada. Kalau mungkin orang kan enggak lewat aja gitu. Masih saya gitu Pak Made.
Iya. Karena saya ya semoga aja nanti kalau saya ada kesusahan, kalau nggak saya anak saya dibantu gitu Mas Mama Ade. Tetap percaya bahwa berbuat baik itu nggak pernah sia-sia kan gitu itu Dewa ya. Mungkin gara-gara begitu juga keluarga saya ada rezeki Mama Ade, karena mungkin ayah saya juga baik sama orang dulu. Ini itu sih saya lihat. Jadi jalan keluarganya baik, karena aja Mama Ade ya. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan gitu aja. Coba kalau kita jahat Mama Ade, atau kita gimana? Kita kan percaya karma Mama Ade ya. Kalaupun nggak kena kita nanti ada gitu. Ya mungkin ini karma baik saya yang saya sabar selama ini, akhirnya saya diundang di podcast yang luar biasa ini, didengerin orang kan. Nggak semua orang bisa Mama Ade. Ada kan orang bilang karma itu kalaupun nggak sekarang ya mungkin kelak pasti akan ada buahnya gitu. Ini dia buah kesabaran saya dulu Mama Ade. Dan ini juga buah kesabaran saya menunggu setelah sekian tahun akhirnya bisa ngajak Dewa Sugano ngobrol di podcast. Padahal sering kita Mama Ade ya, sering ngejuri ya. Ketemu juga ya, oke. Iya. Ya, terima kasih banyak Dewa sudah ngobrol di Oke Made. Mudah-mudahan obrolan tadi setidaknya bisa memberikan secercah inspirasi ya bagi yang mendengarkan. Semoga nyanyinya lancar, kuliahnya juga tetap lancar. Siapa tahu nanti 2 tahun lagi saya terima undangan Pak Nyana hadiri pengukuhan guru besar. Waduh, setengah nih Mama Ade. Kita doakan Dewa ya, dan sukses untuk semuanya. Dan tetap jangan lupa selalu salam cangkir kopi hangat.